Halo, sore. Selamat sore teman pajak. Hari ini, untuk video kali ini, saya akan memberikan update terkait tabel hitung PPh 21 tahun 2024, di mana kita mengaplikasikan tarif efektif rata-rata. Dari sisi tabel hitung, sebenarnya 1.5 sebelumnya atau versi sebelumnya itu sudah dapat digunakan. Tapi mengingat ada kondisi di mana e-Bupot PPh 21 di DJP Online itu ada skema impor atau mass upload gitu ya. Jadi kita menginput data secara banyak melalui skema impor yang disediakan melalui template gitu ya. Nah, berikut ini adalah template dari skema impornya sendiri. Tapi sebelum itu, minta tolong untuk di-subscribe buat teman-teman yang baru dapet channel ini. Kemudian yang sudah subscribe jangan lupa nyalain notifikasinya dan di-like video ini setelah ditonton sampai habis. Saya tidak akan membuat video yang cukup panjang supaya teman-teman bisa fokus selama beberapa menit untuk memastikan videonya ditonton sampai habis gitu ya. Oke, berikut ini adalah tampilan dari skema impor yang diambil dari websitenya DJP Online. Setelah kita login, kemudian kita masuk di e-Bupotnya. Di sana ada pilihan atau menu impor gitu. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada dua dan sheet ini sebenarnya tidak perlu dipakai juga nggak ada masalah, tapi nggak apa-apa ini dibiarkan saja karena ini disediakan dari kantor pajaknya atau dari DJP. Ini untuk PPh 26 gitu ya. Ini lebih ke bukan non karyawan, kepada pegawai yang ekspatriat atau posisinya dia bukan pemegang NIK Indonesia ataupun brand PWP Indonesia. Dia punyanya KITAS gitu ya, kartu identitas dari negaranya mereka. Oke, yang kita butuhkan itu hanya kolom atau sheet 21 ini. Jadi sheet dan informasi nama ini tidak boleh dirubah. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk tabel hitung saya ada dua gitu ya, tabel hitung pegawai dan non pegawai. Dan untuk non pegawai sendiri ini mungkin ternya kita hide, kategorinya juga kita hide, summary kita hide juga mungkin ya. Kita cek dulu summary, ya summary ini di hide juga. Oke, nah untuk masanya kita tinggal teruskan saja Januari, Februari dan seterusnya. Untuk formulanya sudah sesuai, jadi teman pajak tidak perlu repot gitu ya untuk mengkategorikan si penghasilan bukan pegawai gitu. Jadi karyawan satu informasinya NPWP dan seterusnya. Berarti di sini ada tambahan kolom nih teman pajak ya. Ini kita butuh yang namanya NIK. Karena kalau nggak ada NIK, kalau tidak ada NPWP maka wajib mengisi NIK gitu. Jadi di sini kita isikan NIK-nya. Setelah perhitungannya selesai, informasi yang diambil adalah penghasilan brutonya gitu. Kemudian PPh 21 ini hanya untuk mengkontrol gitu ya tampilan di DJP online-nya nanti seperti apa nilainya, apakah sudah benar atau belum gitu. Lebih kepada itu. Lalu untuk informasinya yang diambil itu ada objek pajak, ada 211 100 05 dan seterusnya. Untuk pegawai tetap sendiri hanya ada dua kategori, 21 100 01 dan 02. 01 itu untuk pegawai tetap, 02 itu untuk yang penerima dana pensiun gitu ya. Oke, dari tabel hitung non pegawai saya rasa tidak ada masalah dan tidak ada kendala, informasinya hanya cukup mengisi yang tidak berwarna saja ya. Tabel hitungnya ini tinggal diambil informasi yang dibutuhkan saja sesuai dengan kolom di sini di sheet PPh 21. Di sini ada masukkan kode objek pajak. Jadi teman pajak tinggal copy dari informasi yang sudah dipilih gitu ya. Kalau misalnya bulan Januari hanya ada 2 orang, ya berarti informasi di sebelah sini tuh ya, informasi di sebelah sini tuh nggak perlu gitu ya. Jadi diisi karyawannya cuma 2 gitu, karyawan 1 dan karyawan 2. Penghasilannya pun sama gitu ya, penghasilannya pun sama, hanya diisikan untuk 2 orang saja gitu. Dan untuk jenis ininya penghasilannya bisa dipilih ya di kategori 4 dan seterusnya gitu ya. Misalnya ini distributor dan seterusnya kita bisa pilih bukan pegawai lainnya saja misalnya.
Ada 2 orang gitu ya, bukan pegawai, yang kemudian ini dia bulanan terimanya 5 juta gitu ya. Ini juga 5 juta. Nah, perhitungannya nanti yang diambil adalah si penghasilan ini atau penghasilan brutonya gitu. Kemudian ditempellah di skema impor ini. Yang berbeda adalah di tabel hitung PPh 21 karyawan atau pegawai tetapnya. Saya ada perubahan sedikit. Ini saya rasa udah cukup jelas gitu ya. Nanti tinggal link download tabel hitung non pegawai dan pegawai tetap itu nanti saya tempel di deskripsi. Saya tutup untuk non pegawai. Kita bahas lebih lanjut terkait tabel hitung pegawai tetapnya. Jadi ada perubahan sedikit di tabel hitung 1.6 ini gitu ya. Saya menghilangkan sheet data karyawan. Saya pindahkan informasi sheet data karyawan sebelumnya digabung ke sheet data gaji. Dan ada tampilan yang berubah sedikit dari sini. Kemarin kalau diperhatikan di sini ada lembur, saya hilangkan lemburnya. Jadi teman pajak itu hanya perlu menginput gaji pokok, kemudian unsur tunjangan, baik lembur gitu ya, kemudian pengurang tunjangan kayak potongan terlambat gitu ya, potongan absensi dan sebagainya, itu di net off kan masuk sebagai kategori tunjangan gitu. Kemudian di sini saya sebutkan kolomnya secara spesifik JKK, JKM, BPJS Kesehatan, bonus, THR. Di sini termasuk bonus ini termasuk komisi, insentif, dan irregular income lainnya selain THR. THR sendiri ada banyak, ada THR Natal, tahun baru bukan, THR Natal, Lebaran gitu ya, Waisak dan seterusnya. Kemudian di sini saya pisahkan terkait pengurangnya. Di sini saya sebutkan pengurangnya, saya pisahkan di sebelah paling belakang gitu ya, supaya teman-teman lebih mudah mengisinya. Jadi gaji tinggal di-input gitu ya, gaji. Kemudian masa bekerja sama, tidak ada perubahan. Secara tampilan saya hanya mengurangi kolom yang tidak diperlukan saja. Gitu ya, secara tampilan untuk data gaji teman pajak hanya tinggal menginput data gajinya saja sesuai dengan kolom yang disediakan gitu. Jadi dari data payroll yang tersedia dari teman pajak masing-masing itu dikelompokkan terlebih dahulu, mana yang masuk gaji, mana yang masuk sebagai tunjangan, informasi JKK, JKM, BPJS Kesehatan, lalu bonus dan THR-nya jika ada, kemudian yang informasi ini juga diambil gitu. Setelah informasi dari tabel payroll teman pajak di summary, barulah kemudian di paste ke sini gitu informasinya. Jadi setiap bulan udah otomatis. Lalu perbedaannya lagi di sebelah sini ya, perbedaannya lagi di sebelah sini saya menambahkan warna untuk pembeda setiap bulannya ya, dan saya menghilangkan formula round untuk formula pembulatan atau round down gitu ya, karena ternyata di Embukot PPh 21-nya sendiri dia tidak melakukan round down ataupun round up, pembulatan ke atas ataupun ke bawah dari perhitungan PPh 21-nya. Maka tabel hitung ini pun menyesuaikan ya. Jadi saya sesuaikan perhitungan roundnya saya hapus. Nah, ada yang berbeda gitu ya. Ada yang berbeda dari rekap atau sheet rekap PPh 21. Di sini saya tambahkan kode objek pajaknya, lalu ada penghasilan bruto. Dan PPh 21 seperti biasa, apa yang sudah dihitung di sini, kita hanya tinggal copy paste aja ke rekap PPh 21 dan mengisikan ke sini. Ya, seperti ini aja. Gitu, di copy paste. Kurang lebih seperti itu aja. Jadi penghasilan bruto untuk bulan Januari dan PPh 21-nya kita sudah langsung dapat informasinya di sheet rekap PPh 21. Jadi teman pajak sudah bisa dapat informasi ini di satu sheet gitu ya. Lalu setelah perhitungannya selesai, tahap terakhir adalah mengcopy paste PPh 21 nilainya dari hitungan Januari sampai dengan November di sheet ini gitu ya, di sheet hitungan. Kemudian di sini gitu ya, di paste ke sini adalah tahap terakhirnya secara perhitungan PPh 21. Setelah itu di sini saya tambahkan sheet helper gitu ya. Nah, kenapa ada warnanya, Pak? Gitu ya. Nah, warna ini sudah diformulakan gitu ya. Warna ini sudah diformulakan. Jadi yang berwarna ini gitu ya, yang di highlight ini tidak boleh dirubah formulanya. Cukup di copy saja caranya itu diklik kanan di bagian sini ya, diklik kanan gitu.
di copy kemudian di paste ke sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu saja untuk caranya. Jadi jika memang karyawannya lebih banyak gitu ya, lebih dari 10 dan seterusnya, di sheet helper ini informasinya cukup disalin saja formulanya. Jadi supaya tidak menggeser ataupun merubah formulanya gitu teman pajak ya. Lalu dari sheet helper ini setelah terisi, karena di sini ada total 8 karyawan gitu ya, sorry ada 7 karyawan, yang perlu dirubah dari teman pajak adalah informasi tanggal bukti potongnya, kemudian di sini harus isi NPWP saja daripada NIK, otomatis direktur punya NPWP gitu ya. Kemudian NPWP ini atau NIK ini, sorry, ini diisi manual gitu ya. Kalau yang ini diisi manual juga diketik gitu ya, NPWP, kemudian NPWP-nya ditulis gitu. Ini saya copy paste saja dari sebelah karena saya nggak masukin informasi NPWP-nya gitu untuk direktur ya. Kemudian di sini ya, kalau misalnya teman pajak bingung, di setiap kolom di sini tuh ada komen dari skema impornya. Jadi di sini format general, tanggal, dan seterusnya, tinggal dicek aja format yang harus dipakai itu apa. Dapat dikosongkan jika penanda tangan menggunakan NPWP. Maka apa namanya, untuk sebelah sini ya, untuk sebelah sini, jika sudah ditentukan bahwa si menggunakan NPWP direktur, maka bagian sebelah sini itu dikosongkan saja, nggak perlu diisi. PTKP di sini itu dipakai nanti di skema impor, pegawai harian atau tidak, otomatis tidak, karena kita skema impor ini menggunakan atau menghitung pegawai tetap. Nah, menggunakan metodenya gross up atau tidak, ini tergantung pilihan dari teman pajak di sheet Januari November di sini. Di sini ada pilihan gross up dan tidak gitu ya. Jadi ketika di sini kita rubah ya, oh sorry, ternyata ininya saya belum aktifin ya. Jadi saya perlu checklist dulu. Nah, di sini jika saya pilih ya gitu ya, nggak ada nilainya. Tidak, saya pilih ya di sini gitu. Maka di gross up-nya akan muncul 45.300, lalu di sheet helper ini di sini akan berubah juga menjadi ya gitu. Maka untuk yang di gray ini teman pajak tidak perlu melakukan perubahan data gitu ya, karena dia akan menyalin dari sheet data gaji ataupun sheet Januari November. Untuk sheet hitungan Desember saya hide terlebih dahulu karena juga belum digunakan. Sebenarnya ada gitu, tinggal di unhide saja, nanti hitungan Desember itu ada di sebelah di sheet yang di hide gitu ya. Jadi tinggal di hide dulu aja karena memang belum dipakai ya. Selebihnya sama. Setelah informasi yang di sheet helper ini sudah Bapak Ibu atau teman pajak isikan semua gitu ya, informasi ini ya dari sebelah atas sini, dari row nomor 2, 2A sini, itu sampai dengan ke sini yang warna biru ya, itu di copy informasinya ke paste ke skema di sini. Nah, di sini teman pajak perlu mempastekan sebagai, sorry, teman pajak itu copy, ya kan? Lalu dipastekan itu paste spesial, ambil yang value. Nah, seperti ini teman pajak ya. Jadi, sheet helper ini untuk mengakomodasi jika karyawannya lebih dari 100 misalnya. Gitu. Jadi tinggal informasi ini di copy, disalin ke skema sini, baru dari sini ya ini sudah di format teks bentuknya, disesuaikan dengan isi di komen gitu teman pajak ya. Jadi di sini sudah diisikan sesuai dengan format. Ya, diisikan dengan sesuai dengan format. Di sini general, di sini harus teks gitu ya. Formatnya itu sudah sesuai. Jadi di sini itu pastenya value, paste spesial value. Kemudian ya, setelah itu baru kita buka kembali template skema impor resminya dari DJP online-nya. Kemudian kita tinggal paste ke sini. Seperti ini kurang lebih teman pajak ya. Nah, karena ini datanya dummy semua gitu ya. Oh, satu lagi. Saya lupa. Di sheet helper ini, jika ya, jika si karyawan ini ber-NPWP dari sheet data gaji di sini, jika karyawan ini ber-NPWP,
Formatnya sama ya, jika memang si karyawan tidak memiliki NPWP, dihapus atau dikosongkan informasinya. Jadi nggak boleh ada isi satu, diisi dua, itu nggak boleh, dikosongkan saja, di-hide, dihapus informasi selnya, supaya formulanya berjalan, gitu ya teman pajak. Lalu ya, jika memang dia tidak memiliki NPWP gitu ya, maka sheet sebelah sini ya, sheet sebelah sini yang bagian sini, yang bagian NPWP, jika memang dia value-nya ini muncul 0, ini teman pajak hapus supaya dia munculnya NIK. Lanjut ya, di sini karena ada yang 0 juga value-nya, kita hapus manual seperti ini. Gitu teman pajak, supaya NIK-nya terambil dari informasi sheet data gaji di sini karena teman pajak sudah menginput informasi data karyawan di sini. Oke ya. Jadi di sheet ini jika misalnya value di sebelah sini itu munculnya 0, bukan nilai seperti ini misalnya, itu teman pajak hapus angkanya. 0-nya dihapus supaya muncul sebelah sini notifnya NIK gitu, bukan NPWP. Ya, jadi nanti perhitungannya dia menggunakan beban atau informasi value dari NIK-nya, bukan mengambil data NPWP gitu. Setelah ini diambil gitu ya teman pajak, setelah ini diambil itu di paste ke sini gitu. Nah, seperti ini supaya informasinya ini muncul sesuai. Oh, sorry, dari sebelah sini ya. Nah, seperti ini, lalu dari sini kita paste. Value ya, paste value, paste value. Kemudian dari setelah ini template-nya diambil, kita baru buka format template asli dari DJP online-nya. Ini disatukan dengan sheet tabel hitung. Digabung dengan file tabel hitung pegawai tetap dan tidak tetapnya. Karena nanti setelah teman pajak selesai menginput informasi skema impor untuk pegawai tetap, nanti di row nomor 8, nomor 9, atau setelah data informasi karyawan tetapnya ini sudah di-paste di sini, karyawan selanjutnya nomor 8 dan 9 ini tinggal mengambil informasi dari tabel hitung yang non pegawai di sini gitu ya. Nanti tinggal dicek nih. Kan di sini informasinya tuh sama, yang diisi hanya tanggal, NPWP dan tidak dan seterusnya. Nah, yang berbeda itu nanti tinggal di sebelah sini teman pajak ya. Jadi setelah teman pajak di sini memilih, maka informasi yang di sini tuh munculnya pakainya yang ini 2109. NPWP dan tidak ya silahkan diisi gitu ya formatnya, NPWP misalnya. Nah, di sini PTKP-nya juga gitu ya, ada atau tidak gitu. Kalau misalnya dia bukan pegawai, secara hitungan itu kan dia tidak menggunakan rumus, dia menggunakan rumus PTKP kalau yang dia kodenya 04 ternyata. Oke, berarti di sini kita masukkan nih TK-nya dan seterusnya, diisi manual saja, diketik gitu ya. Misalnya dia TK 0 teman pajak. TK 0, pegawai harian, iya jika memang dia harian. Jika tidak, otomatis kita tinggal pilih saja tidak gitu. Karena kan mungkin non pegawai itu tidak sebanyak pegawai tetap gitu ya jumlahnya, maka skema impor ini dibuat untuk mengcover yang pegawai tetapnya. Untuk yang non pegawai bisa diinput manual satu persatu gitu. Tapi jika memang cukup banyak ya informasi dari tabel hitung non pegawai itu tinggal di copy paste aja gitu ya, disesuaikan di sininya nanti yang akan membedakan gitu teman pajak. Oke. Setelah ini selesai, itu tinggal disimpan saja ya, disimpan. Nanti filenya itu tinggal di-rename aja setiap bulan. Nanti filenya itu tinggal di-rename aja, misalnya seperti ini. Report, di sini kita namain Januari. Gitu ya, karena ini baru bulan Januari. Lalu kita login nih habis itu ke DJP online. Kita login ke DJP online, kemudian untuk mengupload informasi yang sudah kita buat di skema impor, teman pajak hanya perlu masuk ke, sebentar, saya login dulu. Apa ini?
Oke, kita coba login ulang ya. Ada kendala nggak bisa login? Lucu. 45A4N. Login. Oke, baik. Kemudian setelah itu masuk ke menu pra pelaporan ya. Di menu lapor, pilih pra pelaporan, e-bupot PPh 21, bukti potong, lalu pilih impor data bupot di sini. Setelah file tadi sudah di-create, yang contoh yang di sini saya buka, format upload e-bupot bulan Januari. Saya tinggal cari dan di sini kita pilih bulan dan bulanan, final dan tidak final. Pilih tahunnya 2024, masa pajak otomatis Januari karena tidak ada pilihan bulan lainnya. Pilih file bukti potong. Kita tinggal pencet, kemudian pilih yang ini. Tinggal di open gitu ya. Nanti setelah di-upload, datanya itu akan terbaca di sini. Mungkin yang sudah familiar dengan proses impor e-bupot 23 unifikasi dan 4 ayat 2, teman pajak seharusnya sudah tidak terlalu kesulitan terkait proses ini. Jika nanti ada kendala error ataupun tidak bisa dimasukkan karena ada kondisi invalid data, baik itu NIK, nama, gitu ya, teman pajak itu mau nggak mau harus memilah gitu data karyawan yang bermasalah tersebut diinput secara manual gitu teman pajak. Kurang lebih seperti itu saja untuk update, pemberitahuan update dari tabel hitung finalnya 1.6 dan skema impor penggunaannya, lalu bagaimana cara memasukkan ke dalam e-bupot PPh 21 yang nanti sama-sama kita akan gunakan mulai tanggal 1 Februari, bisa dibilang seperti itu ya. Atau mungkin hari ini juga sebagian teman pajak sudah melakukan pembuatan bukti potong secara manual gitu. Karena tabel hitungnya sendiri skema impornya belum siap kemarin gitu ya. Jadi teman pajak mulai besok sudah bisa menggunakan tabel hitung terbaru 1.6 dan skema impornya. Lalu tinggal diimpor ke sini, kemudian setelah itu teman pajak hanya perlu mengecek informasi yang diupload ini ada kendala di mana gitu. Jika memang ditemukan kendala, bisa mention di Telegram, channelnya nanti saya sebutkan di deskripsi. Jadi nanti disampaikan di sana, di channel Telegram, kita diskusi rame-rame, kita bahas satu persatu kendalanya di mana dan karena apa. Sampai dengan hari ini, kendalanya itu rata-rata itu bermasalah di NIK dan namanya. Kalau misalnya dia ber-NPWP, status yang muncul bisa, kalau misalnya dia valid, akan muncul validasinya. Jika bermasalah, NPWP tersebut akan muncul status non-efektif. Itu masalahnya. Untuk yang NIK, ada kendala, beda penulisan nama itu menjadi masalah dan tidak menjadikan valid untuk bisa proses penginputan data bukti potong. Ketika teman pajak menggunakan pilihan NIK, bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP, otomatis ya, memasukkan NIK kemudian diketikkan nama, ternyata pas dipencet validasi tidak bisa diproses karena ada perbedaan. Yang sudah didiskusikan di channel Telegram itu ada yang salah penulisan nama, kemudian salah gelar, NIK-nya sendiri bisa typo gitu ya. Jadi ada beberapa kendala, kurang lebih ada 3 tadi yang saya garis bawahi gitu ya, yang perlu diingat sama teman pajak. Jika memang itu muncul, silakan di-follow up sama karyawan bersangkutan. Ini NIK kamu bermasalah, tolong dicek dulu atau tolong di-cross-check ke Dukcapil supaya si NIK-nya ini bisa divalidasi di data e-bupot gitu. Karena jika memang yang bermasalah itu di NIK-nya, ya otomatis si wajib pajak ini harus ke kantor pajak dan membuat NPWP di masa pajak itu atau minimal di bulan berikutnya sudah siap NPWP-nya gitu ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini supaya bisa membantu teman pajak yang lain gitu ya, muncul di beranda mereka. Kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih.